Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Proyek kami yang berjudul Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemenuhan Hak Sipil dan Politik dalam Demokrasi. Kami di sini berempat, ada Pak Ahmad Ansori, Pak Tommy, dan Haikal. Dan saya sendiri Muhammad Ilman. Baik, selanjutnya. Sini adalah latar belakang. Definisi hak sipil dan politik merupakan fondasi utama demokrasi modern. Indonesia telah meratifikasi ICCPR sebagai bentuk komitmen internasional. Namun pelanggaran masih terjadi di lapangan. Perlu evaluasi terhadap implementasi dan tanggung jawab negara. Oke, selanjutnya. Rumusan masalah. Satu, bagaimana mengatur hak sipil dan politik dalam hukum nasional dan internasional. Dua, apa bentuk tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak tersebut. Tiga, apa saja tantangan informatif yang dihadapi negara dalam sistem demokrasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Aika Rizky. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Ilman. Tujuan penulisan yaitu mengidentifikasi dasar hukum dan sipil, hak sipil dan politik, dan juga menjelaskan tanggung jawab negara. Selanjutnya menganalisis hambatan implementasi, dan yang terakhir memberikan rekomendasi berdasarkan kajian kritis. Next. Dasar teori hak sipil dan politik. Hak yang berkaitan dengan kesempatan dan perlindungan ekonomi. 1. Hak sipil, yaitu kebebasan individu, beragama, dan berserikat. 2. Hak politik, yaitu memilih dan dipilih, partisipasi dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, yang ketiga, penting untuk menjamin demokrasi dan partisipasi warga. Next. Selanjutnya ada memahami landasan hukum, mekanisme perlindungan. Di sini terdapat beberapa undang-undang. Yang ke satu, Undang-Undang 1945 pasal 28E nomor 3, dan ada 281 dalam kurung 4, yaitu hak berserikat. Negara wajib memenuhi HAM atau hak asasi manusia. Yang kedua, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, yaitu hak memilih, berpendapat, dan berpolitik. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 12 tahun 2025, yaitu ratifikasi ICCPR. Dan ada juga Undang-Undang nomor 7 tahun 2017, yaitu hak memilih dan dipilih. Dan selanjutnya ada Undang-Undang nomor 9 tahun 1998, yaitu kebebasan menyampaikan pendapat. Dan yang terakhir ada peran MK, yaitu menjaga konstitusi dan hak pilih. Nah, selanjutnya presentasi ini akan dilanjutkan oleh Bang Ahmad Ansari. Terima kasih Mas Mas Haikal. Selanjutnya saya akan melanjutkan. Di sini ada tanggung jawab negara. Ada beberapa langkah-langkah yang harus diambil. Yang pertama adalah negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi HAM, menyediakan regulasi perlindungan hukum dan proses demokratis, tidak boleh pasif terhadap pelanggaran HAM atau hak asasi manusia, kemudian perlu proaktif dalam partisipasi publik dan antisipasi diskriminasi. Selanjutnya, implementasi hak sipil dan politik. Contoh pelanggaran hak hukum ada 3. Kebebasan berpendapat masih dibatasi UU ITE. Kemudian ada hak berserikat dan berkumpul sering dibatasi aparat. Kemudian hak pilih masih ada politik uang dan diskriminasi. Kemudian upaya pemerintah
sosialisasi dan edukasi HAM oleh Kemenkumham, kemudian ada digitalisasi proses pemilu untuk transparansi. Selanjutnya Mas Tommy, silakan Mas Tommy. Baik, di sini saya ingin melanjutkan presentasinya. Di sini ada faktor penentu keberhasilan. Yang poin pertama ada komitmen politik pemerintah, yang kedua lembaga demokrasi yang independen, yang ketiga ada partisipasi masyarakat sipil dan media, yang terakhir ada pendidikan politik dan literasi hukum yang merata. Yang terakhir ini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini kesimpulan hak sipil dan politik penting dalam demokrasi, tapi implementasinya masih lemah. Yang terakhir ada saran. Sarannya ini untuk penguatan hukum, lembaga demokrasi, partisipasi publik, dan pendidikan HAM. Terima kasih. Cukup sekian presentasi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.